Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu semua, yaitu tentang tanggal pada SKP. Jadi untuk kali ini adalah bagaimana kita untuk men-setting tanggal di SKP Seamaster. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Pada kesempatan sebelumnya saya pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang tanggal pada SKP dan juga aturan-aturan di dalamnya. Jadi tidak berfokus pada SKP. Dan sesuai dengan janji saya, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi atau memasukkan tanggal pada SKP Bapak Ibu semua. Jadi kita langsung inputkan pada aplikasi Seamaster Bapak Ibu tanggal-tanggal tersebut. Nah, pastinya Bapak Ibu di sini bahwasanya untuk SKP yang kali ini itu berbeda dengan SKP-SKP sebelumnya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena untuk SKP yang kali ini itu terdapat kurva di dalamnya Bapak Ibu, di mana kurva itu mencakup semua OPD, jadi ASN di dalam satu OPD. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu, jika satu ASN belum melakukan proses pengisian SKP, maka Bapak Ibu tidak bisa untuk mencetak SKP-nya. Nah, kasusnya saja misalnya saat ini di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih ada beberapa cabang dinas yang belum melakukan proses pengisian SKP secara final. Jadi saat ini masih proses tahap untuk mengisi SKP. Sehingga di bawah pada uraian SKP itu tidak dimunculkan atau tidak muncul Bapak Ibu. Nah, nantinya akan saya buatkan contoh ataupun saya akan memberikan sebuah contoh format SKP sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana langkah ataupun tanggal-tanggal memasukkan pada SKP di Seamaster. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pada aplikasi e-master Bapak Ibu, yaitu di Seamaster, kemudian pilih fitur SKP, dan selanjutnya Bapak Ibu pastikan sebelum men-setting tanggal di bawah, Bapak Ibu itu sudah mengisi uraian-uraian SKP yang ada di sini. Mulai dari setting tahun di tahun 2022, informasi SKP, rencana aksi, breakdown rencana aksi. Kemudian pada realisasi bulanan ada buku kerja, prestasi kerja, kemudian kirim prestasi kerja. Nah, matriks kita kerjakan di akhir, nanti akan saya berikan informasi. Kemudian predikat kinerja. Untuk predikat kinerja ini nantinya Bapak Ibu bisa isi juga dari atasan Bapak Ibu, kemudian evaluasi kinerja juga dari atasan Bapak Ibu. Misalnya ada ide baru, maka Bapak Ibu bisa cantumkan ide baru Bapak Ibu. Nah, yang akan saya fokuskan kali ini adalah tanggal-tanggal yang tercantum pada SKP di Seamaster. Jadi tanggal-tanggal yang tercantum pada SKP di Seamaster. Di sini Bapak Ibu sebenarnya BKD Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat edaran, yaitu tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu yang tertanggal 24 Desember tahun 2022 kemarin. Nah, di sini juga membahas tentang dalam pengisian SKP akhir tahun sebagai berikut, bahwasanya tanggal pembuatan SKP itu tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Tanggal evaluasi SKP itu tanggal 31 Desember tahun 2022. Tanggal dibuat dokumen evaluasi kinerja oleh pejabat penilai itu tanggal 31 Desember tahun 2022. Dan tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja oleh ASN itu 31 Desember tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu mungkin khusus bagi yang memang periodenya dari awal tahun. Bagaimana dengan yang P3K? Nah, ini saya akan konfirmasi ulang di video kesempatan berikutnya. Untuk tanggal-tanggal tentang P3K, apakah sama dengan seperti ini atau tidak? Karena P3K itu ada yang mulai bulan Juni maupun ada yang mulai bulan Juli. Oleh sebab itu, nantinya untuk P3K akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita implementasikan tanggal-tanggal yang ada di surat edaran provinsi ini, surat edaran dari BKD Provinsi Jawa Timur pada SKP di Seamaster. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan mengisikan mulai dari formulir SKP yang ada di sini, yaitu mulai dari periode penilaian kinerja, SKP rencana kinerja, dan dokumen evaluasi kinerja. Tapi untuk dokumen evaluasi kinerja pegawai ini kita bisa pending dulu. Kenapa? Karena semua OPD masih belum melakukan proses pengisian secara final.
Jadi ada sebagian OPD di Dinas Pendidikan, sebagian dari cabang dinas itu masih ada yang belum melakukan proses pengisian secara tuntas. Sehingga dokumen evaluasi kinerja pegawainya itu tidak bisa kita cetak. Nah, kita langsung pada periode penilaian kinerja SKP. Kita klik saja periodenya. Ketika kita klik periode penilaian SKP, maka di sini akan ditampilkan periode seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih menu aksi di sini, klik edit. Dan Bapak Ibu bisa isikan data-data yang ada di sini. Yaitu ada kabupaten kota, periode penilaian, kemudian tanggal pembuatan SKP, tanggal evaluasi kinerja, tanggal dibuat dokumen evaluasi kinerja, tanggal diterima, dan tanggal diterima dokumen oleh pejabat penilai. Maka kita isikan saja. Yang pertama adalah kabupaten kotanya, kita isikan Bondowoso karena saya berada di Kabupaten Bondowoso. Periode penilaiannya, nah periode penilaiannya sesuai dengan edaran dari provinsi, yaitu mulai 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Maka kita isikan di sini 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Nah, tanggal dibuat SKP. Untuk tanggal pembuatan SKP, maka di sini karena kita pembuatan SKP mulai awal tahun, maka di sini yaitu 1 Januari 2022 Bapak Ibu. 01/01/2022. Kemudian selanjutnya tanggal evaluasi kinerja. Nah, tanggal evaluasi kinerja sesuai dengan edaran dari BKD yaitu tanggal 31 Desember tahun 2022. Maka kita isikan 31 bulan 12 tahun 2022. Dan kemudian tanggal dibuat dokumen evaluasi kinerja oleh pejabat penilai. Di sini tanggal dibuat dokumen evaluasi kinerja pejabat penilai adalah 31 Desember tahun 2022, 31/12/2022, dan tanggal diterima evaluasi kinerja oleh ASN. Di sini sesuai dengan edaran BKD, tanggal diterima dokumen evaluasi oleh ASN adalah 31 Desember tahun 2022, 31/12/2022. Nah, selanjutnya tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja oleh atasan pejabat. Tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja atasan oleh pejabat. Kalau kita lihat pada Permenpan RB nomor 6 yaitu pada ditandatangani. Jadi pada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja di sini Bapak Ibu, dokumen evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Dokumen evaluasi kinerja pegawai yang telah ditandatangani disampaikan oleh pejabat penilai kinerja kepada pegawai paling lama 14 hari sejak ditandatangani. Pegawai yang telah menerima dokumen evaluasi kinerja pegawai menandatangani serta mengembalikan dokumen evaluasi kinerja pegawai kepada pejabat penilai kinerja paling lama 14 hari sejak tanggal diterimanya dokumen evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan format berikut. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita melihat dari Permenpan RB sebenarnya untuk tanggal di sini adalah 14 hari setelah diterimanya maksimal. Jadi maksimalnya 14 hari setelah diterimanya dokumen oleh atasan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu maka seandainya saya isikan 31/12/2022 itu juga tidak apa-apa. Nah, kita ikuti saja informasi dari BKD, tapi paling lambatnya itu 14 hari setelah diterimanya evaluasi kinerja. Maka kita isikan saja di sini 31 bulan 12 tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu untuk PLT dan PLH pejabat penilai kinerja di sini Bapak Ibu kosongi ketika memang pejabat Bapak Ibu itu sebagai definitif. Jadi kita tidak perlu diisi. Di sini sudah jelas PLT atau PLH pejabat penilai kinerja jika tidak dikosongi. Jadi kita kosongi saja ketika di sini memang tidak ada atau memang kepala cabang kita atau kepala sekolah kita itu merupakan sudah definitif. Jadi atasan kita itu sudah definitif. Dan begitu pula yang di bawah PLT atau PLH atasan pejabat penilai kinerja jika tidak dikosongi. Jadi baik dari atasan kita maupun atasan pejabat penilai kita itu kita kosongi. Jadi kita tanpa diisi. Di sini tidak perlu diisi Bapak Ibu. Jika memang atasan pejabat kita ataupun pejabat atasan kita itu memang definitif, bukan PLT ataupun PLH. Nah, kemudian status normal. Nah, status normal di sini on off atau seperti apa? Nah, jika Bapak Ibu tidak mengalami tugas belajar dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa klik normal on. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan klik save.
dan Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu, pada SKP atau rencana kinerja akan ditampilkan halaman seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat pada aksi ataupun bisa mencetak. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa dilihat pada informasi dokumen evaluasi kinerja pegawainya. Pada dokumen evaluasi kinerja pegawai, di sini ada informasi bahwasannya jumlah penilai predikat kinerja ASN bulan Desember 2022 belum dinilai semua. Jumlah yang membuat info SKP se-OPD sebanyak sekian, dan yang masih banyak sekali Bapak Ibu. Ada 35.000 orang lebih yang masih belum. Sehingga di sini tidak dimunculkan kurvanya. Nah, saya sampaikan tadi bahwasanya untuk SKP di tahun 2022 itu saling tersinkronisasi, yaitu sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Di sini akan saya contohkan nantinya yang akan ditampilkan pada halaman di dokumen evaluasi kinerja tersebut. Jadi format Excel-nya seperti apa sih? Nanti gambaran yang ada di sini saya telah memiliki sebuah contoh. Nantinya akan dimunculkan evaluasi kinerja pegawai seperti ini. Jadi tampilan yang ada di sini kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu nantinya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada evaluasi kinerja bagi pejabat peninggi pimpinan. Di sini akan secara otomatis pastinya sesuai dengan semester, dan di sini juga secara otomatis sesuai dengan semester. Nah, di sini akan ada kurva Bapak Ibu. Jadi akan ada kurva. Nah, kurva ini mencakup se-OPD, yaitu se-OPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya di mana kurva ini tidak muncul. Karena pola distribusi ini adalah mencakup capaian sebuah organisasi. Itu capaiannya baik atau seperti apa di sini Bapak Ibu. Dan di sini ada target-target, ekspektasi dan sebagainya. Nah, seperti ini nantinya. Kemudian ada juga dokumen hasil evaluasi kinerjanya. Nah, seperti ini dokumen hasil evaluasi kinerjanya, seperti DP3-nya itu Bapak Ibu. Nah, dokumen ini, jadi ini hanya contoh saja. Dokumen ini akan tampil ketika semua OPD itu sudah melakukan proses pengisian SKP. Jadi semua ASN di dalam satu OPD itu telah melakukan proses pengisian SKP secara tuntas. Maka nanti akan ditampilkan halaman seperti ini di semester. Jadi di bawah di sini akan ditampilkan. Untuk saat ini memang masih belum bisa kita eksekusi atau belum bisa kita lihat karena masih ada beberapa OPD atau beberapa ASN di dalam satu OPD itu belum melakukan proses pengisian SKP sampai dengan tuntas di bulan Desember. Oleh sebab itu maka mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua untuk segera menyelesaikan proses pengisian SKP Bapak Ibu semua, agar Dinas Pendidikan itu bisa melakukan proses cetak SKP. Karena SKP ini dibutuhkan oleh ASN yang akan melakukan proses kenaikan pangkat, di mana sudah terdeadline sangat dekat Bapak Ibu. Maka mohon bantuannya dengan sangat untuk segera menyelesaikan SKP. Dan ini tidak bisa dibuat manual karena ASN di Provinsi Jawa Timur itu sangat banyak, puluhan ribu. Di sini ada sekitar 36.000 Bapak Ibu. Jadi ada 36.765.000. Nah, kita ketika menggunakan Excel maka kewalahan. Dengan adanya SKP semester ini sangat membantu sekali. Oleh sebab itu maka mohon bantuan dengan sangat Bapak Ibu semua untuk segera menyelesaikan SKP-nya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Dan semoga informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.